Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya, Agus Gatam. Di video kali ini kita akan membahas tentang komponen dioda, apa itu dioda, apa fungsi dan cara kerjanya, dan apa saja jenis-jenis dari dioda tersebut. Oke, simak terus videonya sampai selesai. Oke, melanjutkan dari video saya sebelumnya tentang mengenal komponen dasar elektronika. Kali ini kita akan bahas tentang komponen dioda. Oke, sebelumnya saya mengingatkan bahwa video ini bukan untuk mengajari atau menggurui. Kita di sini sekedar belajar dan saya juga masih dalam tahap belajar. Dan jika ada kesalahan bisa kalian koreksi juga ya di kolom komentar. Silahkan tinggalkan pesan untuk komentar, diskusi, atau koreksi. Jadi kita sama-sama belajar dan mudah-mudahan bermanfaat. Oke? Baik, kita lanjut. Apa itu dioda? Dioda adalah komponen aktif yang sering ditemukan pada rangkaian elektronika. Dioda ini terbuat dari bahan semikonduktor. Kemudian adalah pengertian dioda. Dioda adalah komponen yang biasa digunakan untuk penyarah arus listrik dan juga untuk menghambat arus listrik. Dioda sendiri terbuat dari berbagai macam bahan semikonduktor. Jenis bahan yang biasa digunakan untuk pembuat dioda ini adalah silikon dan germanium. Pada komponen dioda ini terdapat dua buah kutub, di mana satu kutub bermuatan positif atau disebut dengan anoda, dan kutub yang satu lagi bermuatan negatif atau disebut dengan katoda. Kedua jenis kutub pada dioda ini yang akan bekerja dengan prinsip kerja PN semikonduktor. Jika ketika kedua komponen ini bertemu, maka akan membentuk sebuah perbatasan, di mana perbatasan yang tercipta dari keduanya itulah yang disebut sebagai PN junction. Lanjut, yang kedua adalah fungsi dan cara kerja dioda. Seperti yang sudah kita bahas tadi, fungsi dasar dioda adalah sebagai penyarah sekaligus penghambat arus listrik pada rangkaian elektronika. Namun pada penggunaannya di rangkaian listrik dan elektronika, dioda memiliki berbagai macam fungsi. Di antaranya, dioda bisa sebagai menjadi sensor cahaya, sensor panas, penstabil tegangan, indikator, pengaman rangkaian listrik, penyarah arus listrik, penghambat arus listrik, dan bisa menjadi sebuah saklar. Kemudian cara kerja dioda. Pada umumnya, cara kerja dioda terbagi pada 3 kondisi dasar, yaitu 1. Unbias, 2. Forward bias, 3. Reverse bias. Yang pertama, unbias. Pada kondisi ini, dioda berada pada kondisi tanpa tegangan. Pada kondisi tanpa tegangan, maka akan timbul reaksi PN junction. Kemudian akan timbul juga pembatasan medan listrik. PN junction terjadi diawali dengan adanya proses difusi. Kemudian elektron yang berada di kutub N akan bergerak dan berpindah ke kutub P. Perpindahan elektron dari kutub N menuju kutub P inilah yang disebut sebagai holes. Ketika terjadi maka kutub P akan menghasilkan ion negatif. Ion negatif yang ditimbulkan ini berada dalam keadaan diam atau tidak bergerak. Kondisi seperti itu akan memicu medan listrik statis. Kemudian terjadilah pembatasan pada pergerakan elektron dan terciptalah PN junction. Kondisi yang kedua adalah reverse bias atau bias mundur. Kondisi ini terjadi saat katoda mulai disambungkan dengan kutub positif dan anoda tersambung pada kutub negatif. Dan pada kondisi seperti ini, arus listrik tidak dapat mengalir pada dioda.
Kondisi yang ketiga itu forward bias atau bias maju. Kondisi ini katoda disambungkan pada kutub negatif dan anoda pada kutub positif. Dan kondisi seperti ini arus listrik akan bisa mengalir pada dioda. Baik, lanjut untuk jenis dan kegunaan dioda. Ada beberapa jenis dioda berdasarkan kegunaannya dan sering dijumpai pada rangkaian listrik dan elektronika. Yang pertama, dioda biasa atau dioda generik. Jenis dioda ini paling sering digunakan, pada umumnya digunakan pada rangkaian penyarah atau rectifier. Yang kedua, dioda bridge. Tidak jauh berbeda dengan dioda biasa, dioda bridge ini juga biasa digunakan pada rangkaian penyarah arus listrik. Namun dioda bridge ini terbentuk dari 4 buah dioda biasa yang disatukan hingga terbentuk menjadi satu buah komponen. Jadi dalam penggunaannya lebih praktis. Yang ketiga adalah LED. Dioda jenis ini adalah dioda yang dapat memancarkan cahaya ketika dipasang dengan cara kerja forward bias. LED ini digunakan sebagai sinyal cahaya indikator pada rangkaian listrik atau elektronika atau juga sebagai penerangan lainnya. Yang keempat adalah dioda Zener. Dioda Zener berfungsi sebagai penstabil tegangan listrik dan digunakan sebagai pengaman rangkaian elektronika. Dioda Zener ini merupakan jenis dioda yang bekerja dengan sistem reverse bias. Digunakan sebagai pengaman rangkaian listrik ketika rangkaian mengalami tegangan lebih dan akan distabilkan kembali. Yang kelima adalah dioda varaktor. Dioda varaktor adalah dioda yang memiliki variabel kapasitansi. Jika melihat simbolnya, dioda ini seperti penggabungan antara dioda dan kapasitor. Dioda varaktor ini bekerja dengan sistem reverse bias. Dioda varaktor banyak digunakan pada TV, ponsel, radio, dan lain-lain. Yang keenam adalah dioda foto atau fotodioda. Bekerja dengan sistem reverse bias dan peka terhadap cahaya yang mengenainya. Jika terkena cahaya, dioda ini akan memiliki tegangan balik yang kecil dan arus listrik dapat melaluinya. Namun jika intensitas cahayanya kurang atau tidak terkena cahaya, maka tegangan balik akan besar dan arus listrik akan terhambat. Baik, kesimpulannya dioda ini merupakan komponen elektronika yang berfungsi sebagai pengantar sekaligus penghambat arus listrik. Dioda memiliki kutub penyusun yaitu positif dan negatif. Dioda sering digunakan untuk berbagai keperluan antara lain sebagai penyarah arus, penstabil tegangan, sensor panas, sensor cahaya, saklar, indikator, dan lain-lain. Oke, terima kasih untuk kalian yang sudah menyimak video ini sampai selesai. Untuk yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan nyalakan notifikasinya. Sekali lagi saya tekankan di sini, ini bukan untuk menggurui, bukan untuk mengajari, yang tentunya saya juga masih belajar dan kita sama-sama belajar. Dan jika ada koreksi dari penjelasan saya tadi, silakan untuk tidak sungkan-sungkan meninggalkan pesan di kolom komentar untuk diskusi ataupun mengkoreksinya. Baik, sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.